Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dalam kesempatan khutbah di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, perkenankan Al-Khatib akan memberikan satu tema kajian, yaitu tentang urgensi tauhid dalam kehidupan. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya orientasi kehidupan kita sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Hal ini termaktub di dalam surah Az-Zariyat. Pada surah ke-51 ayat yang ke-56 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lalu kemudian ayat ini ditaksis, dipertegas kembali di dalam surah Al-Bayyinah pada ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa ila akhiril ayat. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Artinya murni semata karena Allah menjalankan perintah agamanya. Hadirin sekalian, dari dua ayat ini tampak begitu jelas bahwa orientasi tujuan penciptaan kehidupan kita di dunia ini adalah liibadatillah ma'a tauhidihi, beribadah kepada Allah sekaligus mengesakannya. Itu artinya apapun profesi seseorang, entah dia seorang guru, seorang dokter, polisi, pengusaha, pedagang, karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Apapun profesinya, tapi tujuan utamanya dalam hidup ini sama, yaitu adalah liibadatillah ma'a tauhidihi, beribadah kepada Allah dan sekaligus mengesakannya. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di kota Mekah, kurang lebih 13 tahun lamanya, dakwah yang beliau sampaikan orientasi awalnya yaitu adalah persoalan akidah, persoalan tauhid, di mana yang utama, yang pertama kali dibangun persoalan akidah, persoalan tauhid di kalangan umatnya. 13 tahun lamanya kurang lebih. Dan ternyata bukan hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jauh sebelumnya para nabi, para rasul pun diutus sama, menebarkan risalah akidah tauhid. Dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-25 Allah nyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Bahkan seorang hamba Allah yang mulia yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Pada surah Luqman
ayat yang ke-13, beliau pun mengajarkan persoalan akidah tauhid kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan pengajaran kepadanya, ya anakku, jangan kau sekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi betapa pentingnya masalah akidah, masalah tauhid yang harus diajarkan, yang harus ditanamkan dalam keluarga kita, diri kita, anak-anak kita, istri kita, untuk menjadi sosok pribadi yang kuat, untuk menjadi sosok pribadi yang tangguh. Hadirin sekalian, orang-orang yang punya akidah yang kuat ini akan cenderung menjadi sosok pribadi yang baik, cenderung akan dapat melaksanakan perintah-perintah agama, tidak mudah terombang-ambing oleh hiruk pikuk dan lingkungan yang kotor yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Akidahnya kuat. Ini persis seperti ikan laut. Air laut rasanya asin, tapi kita lihat ikannya tidak serta-merta ikut asin. Kenapa? Ini diibaratkan orang yang akidahnya kuat, tidak mudah larut dalam lingkungan yang kotor. Sebaliknya orang yang akidahnya lemah cenderung mudah melakukan kemaksiatan, cenderung mudah melakukan kecurangan, kezoliman, bahkan mudah terombang-ambing oleh hiruk pikuk kehidupan dan lingkungan yang kotor yang ada di sekelilingnya. Ini ibarat seperti ikan yang sudah mati, mau diapain saja bisa, digoreng, dipanggang, dibakar, dipecah dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Beberapa waktu yang lalu negara kita dihebohkan tentang persoalan korupsi. Korupsi pertama terkait dengan Kementerian Perikanan Kelautan. Selang tidak sampai 2 minggu muncul lagi korupsi dari Kementerian Sosial. Kalau ada pertanyaan, apakah mereka yang terlibat dalam hal tindakan yang jelek tersebut mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang tidak punya harta, mereka orang-orang yang tidak punya kedudukan? Maka jawabannya, mereka adalah orang-orang pintar, mereka orang-orang yang berpendidikan, mereka orang-orang yang berkecukupan, dan mereka orang-orang yang terhormat karena punya kedudukan. Tapi kenapa kemudian jatuh terjerembab pada persoalan yang jelas dimurkai Allah dan juga sangat dibenci oleh kita umat manusia? Satu faktor utama, persoalan akidah, persoalan tauhid. Ada di dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-12, Allah memberikan satu petunjuknya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, sekalipun Allah itu gaib, tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi orang-orang yang betul-betul akidahnya kokoh kuat, sekalipun Allah tak tampak dalam kasat mata, dia merasa diawasi dalam kehidupannya. Sehingga apa? Kecenderungan istiqomah untuk taat kepada Allah jauh lebih besar, dan kecenderungan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, kemungkaran, kecurangan akan lebih mudah untuk dihindari. Kenapa? Akidahnya kuat, takut kepada Allah, karena Allah diyakini mengawasi tindak tanduk perbuatannya.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah urgensi tauhid, urgensi akidah, keyakinan yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Setidaknya ada 3 M. M yang pertama, meyakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah satu-satunya yang harus disembah dalam kehidupan kita. M yang kedua, meyakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah melihat, mengawasi akan segala tindak tanduk, sikap, ucapan, bahkan hati kita. Dan M yang ketiga, meyakini atau meyakinkan dalam diri bahwasanya apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita sebagai bagian dari penanaman nilai-nilai akidah, sehingga perbuatan kita, sikap kita, tutur kata kita, bahkan hati kita akan lebih terarah sesuai dengan tuntunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah sebelum itu khutbah di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah kuatkan keyakinan kita, keistiqomahan kita untuk bisa terus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan yang berharga untuk kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum jalla wa ta'ala innahu huwal